Ini juga merupakan kakao lokal yang termasuk unggul ya. Semua rata-rata kakao itu unggul, termasuk unggul, maksudnya dia ini yang proporsional. Kalau dilihat dari ukuran batangnya serta pemangkasannya yang cocok, inilah dia yang primadona. Ini dia seimbang antar kiri dan kanan dan di tengah, sehingga bagus dia. Nah, ini juga yang lokalnya. Ini rata-rata udah keluar semua, buah banyak juga. Tapi ya panennya kurangnya di sini. Tidak tahu kita penyebabnya itu penyebab eksternal. Ya tahulah kalau eksternal itu bagaimana. Jadi hamanya itu sulit untuk dimusnahkan. Nah, ini dia. Masuk juga coklat lokal yang berbuah. Nah, ini juga termasuk jumbo ya. Ini baru sekali pernah kita panen. Ini merupakan musim keduanya. Nah, itu dia yang lokal juga. Dan sekitarnya lokal. Dan itu merupakan coklat yang unggul. Kita lihat buahnya. Tada. Ini ya teman-teman, udah besar. Ini merupakan coklat yang unggul jenis MC02 atau klon 45, dan ini lokal. Kenapa lokal? Karena ini memang merupakan batang lokal. Ini sambungan yang jenis MC02 atau klon 45 ya, sambungannya, maka ini tetap lokal. Jadi mereka bersinergi, bergabung untuk menghasilkan buah yang baik. Oke. Ya, itu untuk mengatasi jamurnya, makan fungi. Ini juga sebayanya, dan ini juga dia yang sebaya dari beberapa batang yang kita lihat tadi. Oke, itu dia. Ini kita skipil, merupakan kakao lokal yang telah saya pangkas ya. Ini mengeluarkan buah yang cukup lebat juga. Nah, jadi sebenarnya kakao ini dia tidak terlalu sulit sebenarnya. Sulit gampang dia. Kenapa? Cuma kuncinya dia pemupukan, pembersihan, pemangkasan. Nah, jadi itu dia. Seharusnya setelah dipangkas jadi pupuk. Jadi dia akan jos dia. Sebenarnya rata-rata kakao lokal ini kita punya. Dulu saya menyisipi dengan kakao jenis unggul karena pengen tahu bagaimana sebenarnya coklat lokal ini berpotensi bagus dan menyumbangsi untuk mendapatkan produksi kakao yang cukup. Ini juga sebelumnya lebat buahnya ya. Ini udah habis buahnya, tinggal berbuah lanjutan. Ini harus kita buang. Ini merupakan tunas air yang mana kalau tidak dibuang dia nutrisi untuk ke anak kakao berkurang. Nah, ini yang unggul, sedangkan yang lokalnya sudah ditebang karena kurang bagus nih ya. Nah, ini kita lihat yang unggul sudah mengeluarkan buah dan bunga. Begitu dia. Ayo kita lihat yang lain lagi. Ini yang lokal juga ya. Ini buahnya belum ada pernah sentuhan dari pestisida, baik insektisida maupun fungisida. Ini dia batang yang aslinya kita tebang karena terlalu tinggi ya. Jadi yang dihidupin ini sebenarnya tunasnya dulu, tunas air dihidupkan, dijadikan sekarang untuk jadi batang aslinya ya, karena produksinya udah bagus dan tidak terlalu tinggi, ini yang dijadikan. Oke, kalau yang aslinya ini dia udah ditebang, saya tebang karena terlalu tinggi.
Jadi tidak proporsional lagi untuk dari batang kakao. Nah, ini juga harus dibuang tunas airnya karena mengganggu. Mana nih karang? Ini yang model unggul. Ini yang saya sambung jenis lokal, tapi termasuk lokal yang bagus juga. Jadi udah tumbuh kembang. Sebenarnya batang ini kurang pendek dipotong, seharusnya di sini dipotong. Tapi pemotongannya itu harus bagus, jadi belum saya potong. Kalau sekarang udah bisa juga. Ntar lagi saya potong. Ini yang unggul. Kalau bisa seperti ini, yang lokal yang udah sambung, potong seperti ini, atau bisa di bawahnya lagi, karena ini merupakan sebenarnya kan sambung cupon, jadi tidak masalah karena itu tempelan, bukan tempelan, jadi tetap bagus dia walaupun dipotong kandas. Nah, seperti ini masih terlalu tinggi juga. Ini merupakan yang sambung. Ini yang jenis unggul, sana juga yang saya sambung. Tuh tongkolnya nampak, batang induknya. Ini jenis lokal juga yang lebat ya buahnya di batang. Nah, jadi ini dia ya teman-teman, kemenangan salah satunya juga dari jenis lokal itu, dia sangat banyak buah di batang. Dan kalau kita ketahui, buah batang itu dia lebih besar daripada buah yang ada di cabang, dan termasuk juga bijinya itu termasuk yang lebih berat. Nah, itu makanya orang banyak juga menanam yang lokal tanpa sambungan, karena dia berpotensi untuk memproduksi buah bisa lebih banyak di batangnya. Itu dia ya. Karena kalau yang sambung pucuk kan rata-rata buahnya di cabang, batangnya memang nggak ada ya kan, karena cendek. Nah, ini dia contohnya. Ini kan di cabang rata-rata buahnya, bukan di batang. Malah batangnya batang lokal. Nah, ini dia penuh di cabangnya. Nah, itu dia ya, kalau kita lihat kenapa ada yang masih juga mempertahankan jenis lokal tanpa sambung untuk ditanam. Oke, sana juga ada lebat buahnya yang jenis sambung pucuk seperti ini sebaiknya. Oke, itu dulu aja. Nanti beberapa hari lagi kita akan survei lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan diriku, paksa aku ambil yang mangkal juga, karena itu udah diluarin orang. Ini bisa nih agak mangkal, 2 hari lagi mangkal nih. Alah, udah potong pun. Yang gini udah diincari orang. Inilah dia coklat kita, salah satunya. Ini yang kawannya berbuah lebat juga, yang udah pernah kita pangkas, akhirnya udah melewati masa-masa busuk dari buah, dalam artian udah terseleksi. Ini dia yang berhasil sampai tua, karena dulu yang kita pangkas masih sangat bintil, jadi dia ada seleksinya. Nah, kalau udah begini udah jadi dia. Nah, itu dia, kita lihat kawannya sebelahnya. Nah, ini juga udah buah-buah jadi. Kalau udah ukuran semak ini, dia sudah bisa dipastikan 90% berhasil buahnya untuk sampai masak. Itu dia kalau kita lihat. Inilah kita terkena hujan sehingga dibawa oleh arus air itu para daun,
sehingga bersih, karena ini merupakan daerah agak cekungan, tempat laluan dari sungai, bekas sungai. Nah, ini yang buah-buah perdana sudah menunjukkan dari penspilan buahnya. Nah, itu dia. Kalau ini juga sudah berapa melewati dari fase untuk penseleksian buah yang jadi ya. Nah, ini dia modelnya, kita lihat. Ini yang saya rekam yang sudah berbuah seperti ini, dia itu merupakan rata-rata seumuran. Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu merupakan adiknya, yaitu yang mana belum pernah perdana berbuah sampai masak. Jadi tadi buah perdana yang ada beberapa yang udah melewati seleksi untuk bisa dipastikan untuk panen. Nah, ini merupakan seumuran yang awal juga, lagi berbuah, cuman kurang bagus ya. Kita lihat dari buahnya, maksudnya kurang bagusnya dalam artian tidak berapa mulus sekali, tapi itu bisa dipastikan karena buah unggul itu dia isinya masih bagus. Ini biasanya kita melihat buah masak menggunakan seperti ini. Dari suara bisa kita ketahui kenapa, karena di sini ya masih mengkal, udah di luarnya orang. Masa kita luan eksekusi, nggak bawa gunting tadi, kita ambil. Nah, itu dia. Ini juga lumayan buahnya. Nih juga, nih ya, tunas airnya harus dibuang ya, untuk menjaga dari nutrisi yang akan disumbangkan ke buah. Ini lihat nih buah-buahnya, itu dia. Oke, kita akan lihat berapa lagi yang sebaya ini. Ini sebaya juga yang sebelum-sebelumnya juga sudah mulai lumayan padat ya. Itu ada buah kayak satu, lumayan beda sendiri ukurannya, dalam artian pertumbuhannya ya agak beragam. Itu dia ya. Ya, ini agak banyak hitam karena terlalu lindung. Ini sebenarnya agak dilema. Kenapa? Ini merupakan yang kalau bagian di sini dia agak berpasir. Jadi kalau agak terang kita buat pangkasnya, yang nanti malahan kalau panas dia kering, karena nampak itu dari cabang-cabangnya. Tapi kalau nggak kita buka ginilah, lembab, dia busuk. Bisa aja diatasi, tapi menggunakan dengan insektisida dan menggunakan fungisida ya, mengatasi busuk itu